untuk belajar? Ya. Jadi pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang kemudian akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan kita jadikan sebuah budaya. Namanya budaya positif. Pernah dengar budaya positif atau pernah dengar kata budaya? Ya, apa itu budaya, Jakir? Budaya yaitu kebiasaan. Ya. Jadi sebentar keyakinan kelas ini akan kita buat dan kemudian akan menjadi kebiasaan kita. Ya, akan biasa kita lakukan. Pada akhirnya memberikan dampak positif kepada kita semua. Oke. Keyakinan kelas yang akan kita buat berkaitan dengan aturan-aturan yang akan kita sepakati. Jadi sebentar, silakan tulis keyakinan apa yang dipercaya di dalam diri kalian dan kemudian tempelkan di papan. Ya, sudah dipahami? Ya. Silakan ditulis yang sudah dapat kertas. Misalnya apa? Toleransi, jujur, bertanggung jawab. Nah, itu contoh-contoh keyakinan yang kalian akan tuliskan. Jujur, bertanggung jawab, toleransi, menghargai teman. Cukup satu saja ya. Satu orang, satu keyakinan. Tidak apa sama. Tidak apa. Sudah? Yang sudah silakan ditempelkan di depan. Ya, oke. Terakhir. Jadi keyakinan ini sebentar kita akan klasifikasi. Yang mana keyakinan yang sama kita akan gabungkan. Jadi misalnya ini jujur.
kita cari yang sepadan dengan jujur ini. Oke, jujur kita pindahkan di bagian sini. Oke, bertanggung jawab. Oke, kita akan pindahkan. Menghargai teman dan toleransi. Jadi ada 4: jujur, bertanggung jawab, toleransi, dan saling membantu. Jadi anak-anakku sekalian, keyakinan yang telah dibuat ini akan dijalankan sebagai budaya di kelas kita, ya. Jujur berarti tidak. Kalau jujur artinya tidak berbohong. Sama dengan bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab berarti harus melaksanakan tugas yang diberikan, ya. Dan saling membantu antara teman yang satu dengan teman yang lain, ya. Jadi semoga keyakinan yang telah kita buat ini bisa dilaksanakan dengan baik sebagai budaya positif di kelas kita ini. Saya kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Insyaallah tidak terlalu lama. Dalam kesempatan ini saya akan mendiseminasikan budaya positif yang telah kami dapatkan di program Guru Penggerak. Budaya positif, kalau kita melihat sebelum saya lanjut, ketika kita berpikir budaya positif, maka ada pembiasaan yang berhubungan dengan budaya positif di dalam sekolah. Itu biasanya berkaitan dengan tata tertib atau peraturan yang ada di dalam sekolah. Ketika kita bicara peraturan atau tata tertib, maka padahalnya adalah ada konsekuensi logis. Konsekuensi logis yang dimaksud adalah ada hukuman atau penghargaan atau semacam reward. Di dalam program Guru Penggerak yang akan kita jadikan budaya positif adalah sebuah keyakinan yang kemudian itu yang akan menjadi motivasi intrinsik kepada siswa. Bisa dilihat Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka berdampak pada perilaku anak didik. 1. Bertahan hidup. Ketika ada siswa yang keluar masuk dengan alasan misalnya pergi ke kantin, atau biasa ada siswa yang ketika belajar sambil makan, berarti ada kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi. Dalam hal ini, kalau kita merujuk kepada poin 1, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan cinta. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebebasan. Dan keempat, kesenangan. Serta yang 5, penguasaan. Penguasaan ini kalau saya memberikan contoh, ketika ada anak siswa yang sering mengganggu temannya atau sering mengintimidasi, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi dari siswa itu adalah kebutuhan penguasaan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya Bapak Ibu, dalam kegiatan ini, diseminasi ini, selama ini yang kita kenal dalam pembiasaan atau budaya positif yang sering kita terapkan di sekolah adalah menggunakan hukuman, peraturan. Nah, melalui program Guru Penggerak ini kan ada namanya kurikulum merdeka, yang kita pahami bahwa merdeka itu tidak hanya merdeka di dalam kelas, tapi merdeka di lingkungan sekolah. Apa hubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang saya tampilkan di depan? Membuat aturan, kemudian siswa diberi sanksi manakala tidak mematuhi aturan tersebut atau tata tertib.
tersebut. Nah, melalui nilai-nilai kebajikan ini yang kemudian akan ditanamkan kepada siswa yang kemudian menjadi motivasi dari dalam diri siswa tersebut. Ada peduli, ada kebersihan, komitmen, percaya diri, belas kasih. Sebentar saya akan jelaskan apa perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, saya termasuk Bapak Ibu sekalian, ketika ingin menerapkan aturan, maka ada dua yang sering kita lakukan. Hukuman atau memberikan penghargaan. Ya. Bapak Ibu, ternyata perilaku hukuman atau memberi penghargaan itu hanya berdampak sementara. Hanya sementara. Ada siswa yang mengikuti aturan itu atau tata tertib itu hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ada juga anak didik yang ketika diberi penghargaan maka dia rajin atau dia tertib mengikuti aturan yang ada. Padahal selama ini yang menurut saya dan teman-teman itu ada hal yang baru yang perlu diterapkan di dalam sekolah, yaitu restitusi. Restitusi ini yaitu motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin dari diri. Kalau saya bertanya, kira-kira definisi disiplin itu apa? Yang Bapak Ibu ketahui bahwa disiplin itu sebuah ketaatan atau kepatuhan. Ini yang kita pahami selama ini. Ternyata disiplin itu adalah belajar yang ditimbulkan dari dalam diri siswa. Jadi restitusi ini, setelah Bapak Ibu memahami tentang motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan kita tidak menggunakan lagi. Yang akan kita gunakan adalah restitusi. Nah, restitusi ini yang akan dimulai dari kesepakatan siswa, kemudian terwujud dalam bentuk keyakinan kelas, dan itulah disebut dengan restitusi. Restitusi ini ada 3 tahapan. Sebentar akan saya jelaskan. Ini keyakinan kelas, tahapan-tahapan keyakinan kelas. Kemarin saya sempat minta tolong dengan Ibu Kisian bahwa itu kemarin pengambilan video itu salah satu tahapan untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, ini posisi kontrol. Ketika kita menghukum siswa, ada posisi kontrol. Kita bertindak sebagai apa? Penghukum. Kadang penghukum, misalnya siswa terlambat push up 5 kali misalnya, itu bentuk hukuman atau penghukum. Atau yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kadang kita guru ketika memeriksa seorang siswa, kita akan bertindak seakan-akan siswa ini akan semakin bersalah sekali. Kenapa masuk buat begitu ya? Tidak boleh ada ini. Nah, itu yang sering kita lakukan. Terus sebagai teman, jadi kadang guru kita menjadi teman, tapi biasa ini kebablasan. Ada siswa ketika diajak sebagai teman maka berlebihan perilaku yang diberikan kepada guru. Yang keempat, pemantau. Nah, pemantau ini ada seorang guru, termasuk kita sebenarnya. Ketika ada aturan maka ini yang jadi pemantau mereka. Setiap orang yang melanggar maka ada konsekuensinya. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini manajer. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Manajer, ada beberapa hari yang lalu ketika saya buat video, itu salah satu contoh posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita dan murid, ketika ada murid yang bersalah, kita tidak memberi hukuman atau penghargaan, itu kan sudah tidak dibolehkan karena sifatnya sementara. Tapi kita bertindak sebagai manajer. Ada siswa yang melanggar, maka kita dan siswa merencanakan apa yang perlu diperbaiki dalam siswa. Itu ada hubungannya dengan keyakinan kelas tadi yang telah mereka sepakati. Jadi keyakinan kelas yang telah mereka sepakati tadi, itu yang kemudian mereka akan laksanakan. Jadi ketika ada anak yang bersalah, maka akan dikembalikan kepada anak siswa itu. Bagaimana cara memperbaiki dirimu atas kesalahan yang telah dilakukan. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ini 3 tahapan yang harus dilakukan dalam
kegiatan segitiga restitusi. Jadi misalnya ketika ada anak yang bersalah atau melakukan kesalahan, maka kita akan panggil dia. Apa yang akan kita lakukan? Tidak langsung memvonis siswa, kamu memang yang salah, memang kamu terus sampai menghujat siswa. Ternyata ada tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengarkan apa yang disampaikan pembenaran dari siswa itu. Pak Guru, Bu Guru, saya yang saya yang duluan, tapi saya hanya membela diri. Itu kan biasa ada pembenaran siswa dan itu penting untuk didengarkan. Nah kemudian setelah itu kita baru masuk validasi tindakan yang salah. Nah ternyata dalam validasi ini kita tidak mengatakan siswa, oh memang kamu salah. Nah, tidak. Apa kata-kata yang perlu kita lakukan? Oh tidak apa nak. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Jadi di restitusi ini kita dituntut untuk bertindak sebagai manajer yang bijaksana. Kita menganggap bahwa siswa ada peluang untuk memperbaiki kesalahan mereka. Setelah itu kita validasi tindakan, kemudian kita tanyakan keyakinannya. Nah, tadi kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Kira-kira ke depan apa yang kamu lakukan supaya ini tidak terulang? Disinilah keyakinan yang telah disepakati siswa itu yang akan mereka lakukan ke depannya. Jadi kita tidak lagi memberi hukuman, kita tidak lagi memberi penghargaan. Karena kenapa? Itu tadi sifatnya sementara. Sama dengan memberi penghargaan. Ternyata memberi penghargaan itu bisa menurunkan kualitas pekerjaan seseorang. Nah itu 3 tahapan segitiga restitusi. Ya, yang saya sampaikan. Dan selanjutnya mungkin ada yang kurang dipahami Bapak Ibu, perlu kita diskusikan dalam kesempatan ini. Sebenarnya waktu ini cukup panjang untuk menjelaskan, hanya waktu Bapak Ibu mohon maaf agak terbatas. Jadi mungkin ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, kami persilakan. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Adrianto, kita sudah ada guru penggerak di sini, dan apa yang disampaikan ini mungkin merupakan masukan bagi kami juga. Walaupun saya sudah pimpinan di sini restitusi ini Pak, terima kasih. Alhamdulillah Bapak sudah membawakan materi ini. Saya kira kalau ada yang menambahkan silakan tambahkan. Dan ini satu-satunya yang ada di Ponelo ini Pak Adrianto, dan insya Allah Pak Adrianto ini boleh dibagikan ke sekolah-sekolah yang lain. Mengapa? Karena cuma Pak Adrianto yang dari Kecamatan Ponelo, dan insya Allah materi ini kalau boleh harus dibawakan dalam kegiatan KKJ kalau ada perlunya. Kira-kira cuma ini masukan saya Pak. Ya, terima kasih masukan Pak Ted. Dan terima kasih atas dukungan kepada kami calon guru penggerak. Jadi seperti ini Bapak Ibu, manfaat segitiga restitusi ini seperti ini sebenarnya. Kalau diskusi kami di guru penggerak, kita tidak lagi, nanti kita akan ada namanya transisi. Kita tidak lagi menggunakan tata tertib atau aturan, tapi kita akan membuat keyakinan kelas namanya. Karena ketika kita bicara aturan, maka konsekuensinya adalah hukuman. Tapi ketika kita bicara keyakinan kelas, maka konsekuensinya adalah kepada siswa, terpulang kepada siswa. Apa yang mereka sepakati, nilai-nilai kebajikan tadi, itulah yang akan mereka lakukan. Nah, jadi ke depan kita akan mulai, saya kasih contoh keyakinan kelas misalnya. Ketika kita buat aturan misalnya dilarang merokok, kata aturan itu pasti ada tidak boleh atau dilarang. Nah sementara bentuk atau kalau kita mengkonversi dia menjadi keyakinan kelas, kan bisa jadi merokok membunuhmu, ya kan? Merokok membunuhmu, dilarang merokok. Sama dengan karena otak manusia ini kan paling tidak bisa mendengar kata tidak. Saya kasih contoh. Ketika kita jalan di satu titian yang sempit misalnya, atau di titian jembatan misalnya yang batang kelapa,
Ketika kita sering mengucapkan jangan jatuh, maka akan jatuh itu. Nah, tapi ketika kita katakan fokus di jalan, tidak mau jatuh karena fokusnya kita itu ke jalan. Tapi ketika stimulusnya adalah jangan jatuh, maka fokus pikirannya itu ke jatuh, ya kan? Sama dengan misalnya di aturan sekolah, ya, misalnya jangan terlambat, maka itu yang akan kita lakukan, ya kan? Karena itu stimulus atau respon yang masuk ke dalam otak kita. Nah, sementara hukuman dan penghargaan itu Bapak Ibu, bahwa kita tahu hari ini anak dihukum, besok dia berbuat lagi. Nah, sementara yang diharapkan dari para psikolog bahwa kedisiplinan ini bisa tertanam di dalam diri setiap siswa, bukan hanya saat itu. Sebenarnya kalau ada data, kalau ada jaringan, saya bisa perlihatkan contoh penerapan restitusi ini. Ada jaringan. Ada. Nah, ini kata-kata biasa yang mestinya kita sampaikan kepada siswa ketika ada yang bermasalah. Halo, Waalaikumsalam ya Pak. Insya Allah ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Pak Sidik Sobabil, boleh dia teh? Tidak ada Pak. Dia coba lihat. Ada jaringan Bapak. Kalau sudah diimport tadi dulu. Apa yang Bapak Apa Sidik? sudah boleh. Ya? USDN apa yang tak konek Pak? Iya. Boleh. Yang ini. Pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi itu kata-kata yang akan kita sampaikan kepada siswa, bukan dengan hujatan atau makian. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu yang akan penguatan yang akan kita lakukan atau yang akan kita berikan kepada siswa. Terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh-contohnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi bukan maksudnya karena ini adalah hal yang baru bagi kita untuk menerapkan restitusi ini mungkin agak berat, tapi kita akan perlahan lakukan. Dan insya Allah nanti ketika ini sudah maksimal, kita akan membuat keyakinan kelas, masing-masing kelas yang akan disepakati oleh siswa-siswa di tiap jenjang SD 4 ini, yang kemudian akan dijalankan. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu dalam menerapkan restitusi? Pak Chandra? Baru memberikan penghargaan sebenarnya itu bisa menimbulkan semacam apa ya, kepada siswa, macam kecemburuan, ketidakpercayaan diri. Itu banyak hal-hal negatif yang bisa ditimbulkan ketika kita menerapkan hukuman atau penghargaan kepada diri siswa. Saat itu dia bisa. Hanya dengan peraturan. Ketika kita berlakukan peraturan, yakin dan percaya ada siswa yang taat, ada yang tidak. Apa yang menyebabkan kemudian terjadi seperti itu? Karena kesadaran manusia ada tiga. Ada tiga yang mendorong manusia budaya positif, dan perlu saya sampaikan bahwa ini tugas kami guru penggerak
untuk mendiseminasikan atau untuk membagikan, berbagi kepada teman-teman semua apa yang kami dapatkan di dalam program guru penggerak. Kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru khususnya di Kecamatan Ponorogo Kepulauan. Dan untuk materi ini kami telah menyampaikan di SDN 4 karena itu sasaran kami. Apa yang kami dapatkan pertama yang akan kami sebarkan di SDN 4 dan kemudian di skala skop Kecamatan Ponorogo Kepulauan. Ya, budaya positif. Budaya positif Bapak Ibu ini adalah akal pikiran yang kemudian menjadi kebiasaan kita yang selalu diterapkan di sekolah kita. Jadi saya menghubungkan tadi dengan pendidikan inklusif Bapak Ibu, bahwa di pendidikan inklusif apa yang disampaikan Pak Korwil dengan Pak Kep, bahwa itu kemudian bersesuaian dengan kurikulum merdeka. Ya, apa yang Bapak Ibu tanyakan, masa apa yang ditanyakan Ibu Ira, Bu Yulan, bagaimana sih menilai anak-anak yang sudah diberikan perhatian khusus kemudian tidak ada perubahan. Nah, untuk kali ini saya tidak akan menjelaskan materinya karena dia ada materi khusus, yaitu pelajaran berdiferensiasi. Nanti kita akan bahas itu, yang kemudian kita akan lagi membahas tentang proyek profil Pancasila, itu untuk selanjutnya. Dan kali ini saya akan membahas tentang budaya positif. Jadi begini Bapak Ibu, budaya positif ini merubah paradigma kita. Bagaimana dalam sebuah atau dalam suatu sekolah kita sering menerapkan sebuah peraturan. Ketika kita bicara peraturan atau biasa di lingkungan kita kenal dengan tata tertib, maka konsekuensi logisnya adalah hukuman. Ya, hukuman ada dua, hukuman berupa fisik atau konsekuensi logis. Yang dimaksud dengan konsekuensi logis artinya apa? Ketika anak tidak mengerjakan tugas, maka harus diberikan tugas yang serupa. Bukan anak yang tidak mengerjakan tugas kemudian kita berikan hukuman fisik, misalnya push up, lari di keliling lapangan, itu namanya hukuman. Beda dengan konsekuensi. Nah, ini yang kemudian kita akan rubah. Kemarin waktu Lokakarya kedua, sekolah yang telah menerapkan sebagai pilot project keyakinan kelas itu SMA 9. Jadi begini, keyakinan kelas kita akan mentransformasi peraturan menjadi keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, saya tidak akan sampaikan materi secara keseluruhan. Jadi begini, ketika kita berbicara tentang peraturan, maka anak harus taat. Apa fungsi peraturan itu? Fungsi peraturan yang kita ketahui bahwa untuk mendisiplinkan. Bapak Ibu masih kenal, masih mengingat apa itu disiplin? Taat, patuh, ya kan? Ini pemahaman kita yang dulu, dan saya pun sama berpikir bahwa disiplin itu adalah sebuah ketaatan atau kepatuhan. Ternyata tidak. Disiplin itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Artinya belajar. Itu disiplin. Apa hubungannya dengan peraturan? Ketika kita berlakukan peraturan, yakin dan percaya ada siswa yang taat, ada yang tidak. Apa yang menyebabkan kemudian terjadi seperti itu? Karena kesadaran manusia ada tiga. Ada tiga yang mendorong manusia untuk melakukan disiplin. Pertama, hukuman. Ini anak bisa merubah ketika dia takut dengan hukuman, maka dia lakukan peraturan itu. Artinya apa? Bahwa motivasi itu, dorongan itu untuk mengikuti aturan itu bukan dari dalam diri, tapi karena ketakutan terhadap sanksi. Nah, kemudian yang kedua, penghargaan.
penghargaan. Contoh misalnya, hikmah yang saya ambil ketika mengikuti guru penggerak, bahwa ternyata ada restitusi, ada cara mendisiplinkan siswa dengan cara restitusi tanpa hukuman. Ingat, ada perbedaan antara hukuman, penghargaan, dan restitusi. Operator.